Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas matematika aku suka. Kali ini kita akan belajar materi tentang nilai mutlak. Aku akan coba jelasin ke kalian dua contoh soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Yang pertama, operasi aljabar pada nilai mutlak. Ini yang dasar banget, penjumlahan dan pengurangan. Dan soal kedua yaitu persamaan nilai mutlak. Kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan definisi dan juga menguadratkan kedua ruas. Ya, simak terus kelas kali ini, selamat belajar. Berdasarkan definisi, mutlak X itu sama dengan mutlak X ini bernilai X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Tetapi mutlak X ini akan bernilai negatif atau negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Begitu juga apabila yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah suatu fungsi, misalnya mutlak AX plus B. Berdasarkan definisi ini berarti tetap AX plus B jika AX plus B nya ini adalah lebih besar atau sama dengan 0 seperti yang ini tadi, dan juga bisa bernilai negatif AX plus B jika AX plus B nya ini bernilai lebih kecil sama dengan 0. Jadi kalau berdasarkan definisi ini sama saja antara yang X dengan yang AX plus B. Nah, contoh soalnya, untuk contoh soal yang pertama kita cari contoh yang simpel-simpel aja. Yang pertama, misalnya ada mutlak 8 ditambah mutlak 4 dikurangi mutlak min 3 ditambah mutlak min 1. Kalau ada seperti ini kita kerjakan dulu satu-satu. Mutlak 8 karena ini sudah positif jadi nilainya tetap 8. Ditambah mutlak 4 tetap 4 dikurang mutlak min 3 adalah 3 ditambah mutlak min 1 adalah 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung biasa. 8 ditambah 4 12 dikurangi 3 ditambah 1. 12 dikurangi 3 adalah 9 ditambah 1 yang hasilnya adalah 10. Nah, contoh yang kedua ini bagaimana jika berbentuk seperti yang kedua ini. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah bentuk fungsi. Misalnya mutlak X min 3 sama dengan 5. Kalau soalnya seperti ini, perintahnya adalah tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari soal ini, caranya adalah seperti yang di definisi yang fungsi ini tadi. Jadi mutlak AX plus B itu bernilai tetap AX plus B jika AX plus B nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan bernilai negatif AX plus B jika AX plus B nya lebih kecil dari 0. Jadi di sini kita ngerjakannya pakai dua langkah. Langkah yang pertama, anggap aja yang X min 3 nya ini adalah positif. X min 3 sama dengan 5. Dan yang kedua, seperti yang bawah, min X min 3 sama dengan 5. Jangan lupa, kalau yang negatif ini, karena di dalamnya sini adalah fungsi, harus diberi tanda kurung, karena negatif ini adalah milik kedua-duanya, dikalikan X dan juga dikalikan min 3. Sekarang kita coba dulu untuk mengerjakan satu-satu. Untuk yang pertama, X min 3 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 ditambah 3. Min 3 nya ini pindah ke kanan jadi positif. X nya sama dengan 8. Nah, untuk yang kedua, min X min 3 sama dengan 5. Mengerjakannya jangan lupa ini dikalikan distributif. Jadi negatif dikalikan X jadinya min X. Kemudian negatif dikalikan min 3
negatif dikalikan negatif jadinya positif 3 sama dengan 5. Seperti yang tadi, di sini min X-nya tetap di kiri, 3-nya dipindah ke kanan jadi min 3. Min X sama dengan 2, jadi X sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 dan min 2. Tetapi kalau yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya, kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, aku tulis HP sama dengan kurung kurawal min 2,8. Jangan lupa walaupun kita menghitungnya ketemunya yang 8 dulu baru min 2, tetapi untuk menuliskan himpunan harus yang kecil ditulis terlebih dahulu, yaitu min 2,8. Penyelesaiannya min 2 dan 8. Nah, soal seperti yang di contoh nomor 2 ini, selain menyelesaikan dengan cara definisi seperti ini, kita juga bisa menyelesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Saya tulis ulang di sini soalnya, mutlak X min 3 sama dengan 5. Dengan menguadratkan kedua ruas, berarti ruas kiri dikuadratkan sendiri dan ruas kanan dikuadratkan sendiri. Kita tulis langsung saja di sini. Tanda mutlaknya diubah menjadi tanda kurung. X min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi kedua ruas sama-sama dikuadratkan. X min 3 kuadrat ini hasilnya adalah X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0. Karena ruas kanannya harus 0, berarti 25-nya ini kita pindah ke kiri. X kuadrat min 6X plus 9 min 25 sama dengan 0. X kuadrat min 6X 9 dikurangi 25 adalah min 16 sama dengan 0. Nah, kemudian ketemu persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, jadinya ini sama dengan 0. X kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 16 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Ketemunya positif 8 dan ini salah. Ketemunya ini adalah X min 8 dan X plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya, di sini tinggal kita melanjutkan X min 8 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya ketemu 8, yang di sini X-nya ketemu min 2. Jadi sama seperti yang ini tadi, ketemu himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 8. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi persamaan nilai mutlak. Gimana? Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahami ya. Kalau ada contoh soal lain, soal-soal lain yang mau ditanyakan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum.